Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil persentase kami tentang konsep menuju keuangan, di mana kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Tasya Merdeka Utari, dan dua rekan saya, Siti Larsati dan Siti Nur Aisyah. Materi pertama akan disampaikan oleh Siti Larasati. Baiklah, yang pertama konsep menuju keuangan. Akuntansi akrual adalah konsep pendapatan dan perbedaannya dari arus kas. Pendapatan meringkas dalam keuangan istilah efek bersih dari operasi bisnis selama periode waktu tertentu. Secara konseptual, pendapatan dimaksudkan untuk memberikan baik ukuran perubahan kekayaan selama satu periode dan perkiraan profitabilitas bisnis saat ini, yaitu sejauh mana bisnis mampu menutupi biaya operasinya dan mendapatkan pengembalian bagi para pemegang sahamnya. Peran pendapatan yang terakhir yaitu indikator profitabilitas perusahaan. Sangat penting untuk seorang analisis karena membantu dalam memperkirakan potensi penghasilan masa depan dari bisnis, yang bisa dibilang merupakan salah satu tugas penting dalam analisa bisnis. Memahami konsep pendapatan alternatif. Tugas utama dalam analisis laporan keuangan adalah mengevaluasi dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk pendapatan untuk meningkatkan kemampuannya untuk mencerminkan kinerja bisnis dan perkiraan pendapatan masa depan. Pada bagian ini kita membahas alternatif konsep pendapatan, khususnya pendapatan permanen dan pendapatan ekonomi. Kemudian kita membahas pendapatan akuntansi, menghubungkannya dengan konsep pendapatan alternatif dan menjelaskan implikasi analisis. Konsep ekonomi pendapatan. Konsep ekonomi pendapatan, pendapatan ekonomi biasanya ditentukan sebagai arus kas selama periode ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Biasanya diwakili oleh perubahan nilai pasar dari aset bersih. Penghasilan permanen adalah rata-rata stabil pendapatan yang diharapkan diperoleh bisnis selama hidupnya. Mengingat keadaan saat ini, kondisi bisnisnya, pendapatan permanen mencerminkan fokus jangka panjang. Karena ini pendapatan permanen secara konseptual mirip dengan daya produktif berkelanjutan yang merupakan konsep untuk penilaian ekuitas dan analisis kredit. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang mengacu pada pendapatan yang muncul dari kegiatan operasi perusahaan. Buku teks keuangan sering menunjukkan pada pendapatan ini diukur sebagai laba operasi setelah pajak. Pengakuan pencocokan pendapatan adalah pengakuan dan pencocokan biaya. Pengakuan pendapatan adalah titik awal pengukuran pendapatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nur Aisyah. Baiklah. Selanjutnya yaitu komponen permanen, sementara, dan nilai yang tidak relevan. Komponen selanjutnya yaitu akuntansi versus pendapatan ekonomi. Secara konseptual, akuntansi aktual mengubah arus kas menjadi ukuran pendapatan. Mengingat bahwa pendapatan ekonomi berbeda dari arus kas karena tidak hanya mencakup kas saat ini, arus kas, tetapi juga perubahan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Sebagai contoh, akuntansi aktual mengakui arus kas masa depan dari penjualan kredit dengan melaporkan pendapatan ketika penjualan selesai dan sebelum uang tunai diterima. Oleh karena itu, dalam beberapa hal ada beberapa kesamaan antara ukuran akuntansi pendapatan dan pendapatan ekonomi. Namun, pendapatan akuntansi tidak dimaksudkan untuk mengukur baik ekonomi atau permanen penghasilan. Ada beberapa alasan pendapatan akuntansi berbeda dari pendapatan ekonomi. Yang pertama, konsep pendapatan alternatif. Konsep pendapatan ekonomi sangat berbeda dari konsep pendapatan permanen. Pembuatan standar akuntansi dihadapi dengan dilema yang melibatkan konsep mana yang harus ditekankan. Sementara masalah ini adalah sebagian
diselesaikan dengan melaporkan ukuran pendapatan alternatif. Yang kedua, biaya historis. Penggunaan biaya historis mempengaruhi pendapatan dalam dua cara, yaitu biaya penjualan saat ini tidak tercermin dalam pendapatan pernyataan serta di bawah metode persediaan FIFO, dan keuntungan yang belum direalisasi dan pada tidak diakui. Yang ketiga, dasar transaksi. Efek ekonomi yang tidak disertai dengan transaksi yang wajar seringkali tidak dipertimbangkan. Misalnya, kontrak pembelian tidak diakui dalam laporan keuangan, laporan sampai transaksi terjadi. Yang keempat, konservatisme, yaitu menghasilkan pengakuan peristiwa penurunan pendapatan dengan segera. Bahkan jika tidak ada transaksi untuk mencadangkannya, misalnya inventaris. Yang terakhir, manajemen laba. Manajemen laba menyebabkan distorsi dalam akuntansi pendapatan yang tidak ada hubungannya dengan realitas ekonomi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya sampaikan. Komponen permanen sementara dan nilai yang tidak relevan, di mana terdapat 3. Yang pertama itu komponen permanen. Komponen akuntansi yang permanen atau berulang, pendapatan diperkirakan akan bertahan tanpa batas. Ini memiliki karakteristik yang identik dengan konsep ekonomi pendapatan permanen. Yang kedua, komponen transisi. Konsep pendapatan ekonomi meliputi komponen permanen dan komponen sementara. Dan yang ketiga, nilai komponen yang tidak relevan. Komponen nilai yang tidak relevan memiliki pengaruh nol terhadap nilai perusahaan. Nilai wajar akuntansi. Sebuah alternatif untuk model biaya historis adalah akuntansi nilai wajar. Di bawah pameran model akuntansi nilai aset dan kewajiban ditentukan berdasarkan nilai wajar atau biasanya harga pasar pada tanggal pengukuran, yaitu kira-kira tanggal dari laporan keuangan. Misalnya di bawah model ini, nilai tanah yang dilaporkan di neraca akan mewakili harga pasarnya pada tanggal neraca, dan nilai persediaan barang jadi yang dilaporkan akan mewakili perkiraan saat ini harga jual dikurangi biaya penjualan langsung. Pendapatan di bawah model ini hanya mewakili perubahan bersih dan nilai wajar aset dan liabilitas selama periode tersebut. Akuntansi perlahan tapi tak terhindarkan bergerak menuju model akuntansi nilai wajar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.